Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Winarti dari kelas 10 Layanan Kesehatan 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan komputer dan internet. Kalian tahu gak sih apa itu jaringan komputer dan internet? Yuk mari kita simak videonya. Nah, yang pertama ada pengertian jaringan komputer. Pengertiannya, jaringan komputer atau computer network adalah sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputasi, seperti komputer, server, dan perangkat seluler, untuk berbagi informasi, data, dan sumber daya jaringan ini, memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi dan saling bertukar data baik melalui kabel maupun nirkabel. Nah, selanjutnya ada pengertian jaringan lokal dan internet. Jaringan lokal adalah jaringan komputer yang menghubungkan sejumlah perangkat seperti komputer, printer, dan server dalam area geografis yang terbatas seperti di dalam rumah, sekolah, kantor, atau gedung. Jaringan ini sering disebut dengan LAN, Local Area Network. LAN memungkinkan perangkat-perangkat tersebut untuk saling berbagi data, file, dan sumber daya, misalnya koneksi internet dan printer. Internet adalah jaringan komputer global yang menghubungkan jutaan perangkat di seluruh dunia untuk saling bertukar informasi dan berkomunikasi dengan internet. Kamu bisa mengakses situs web, mengirim email, menonton video, bermain game online, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada jenis jaringan lokal. Yang pertama ada LAN kabel atau wired LAN, menggunakan kabel fisik seperti Ethernet untuk menghubungkan perangkat. Ideal untuk koneksi yang membutuhkan kestabilan dan kecepatan tinggi. Biasanya digunakan di perusahaan besar dan pusat data. Nah, gambar tersebut adalah contoh dari LAN kabel mirrored LAN. Yang kedua ada LAN nirkabel atau wireless LAN, menggunakan gelombang elektromagnetik untuk menghubungkan perangkat seperti Wi-Fi, memberikan mobilitas dan fleksibilitas tinggi. Umumnya digunakan di rumah, kantor, dan area publik. Di sini juga ada contoh gambar dari LAN nirkabel. Yang ketiga ada LAN peer-to-peer atau P2P, perangkat terhubung secara langsung tanpa server pusat, cocok untuk jaringan kecil seperti rumah atau kantor kecil. Gambar tersebut adalah contoh dari LAN peer-to-peer atau P2P. Yang keempat ada LAN client server, memiliki satu atau lebih server yang menyediakan layanan dan sumber daya kepada klien. Umumnya digunakan di perusahaan besar dan industri pendidikan. Dan ini gambar contoh dari LAN client server. Berikutnya ada pengertian konektivitas internet. Konektivitas internet adalah kemampuan untuk mengakses tujuan manapun di internet dari titik interkoneksi dengan tulang punggung internet. Ini berarti kemampuan perangkat untuk terhubung ke internet, baik melalui kabel, Ethernet, maupun nirkabel Wi-Fi atau 3G atau 4G. Nah, ini juga masih termasuk ke pengertian konektivitas internet. Yang pertama, ada jaringan seluler atau mobil data, menggunakan sinyal dari operator seluler seperti 4G atau 5G. Yang kedua, ada Wi-Fi, terhubung ke jaringan lokal yang menyediakan akses internet melalui modem atau router. Yang ketiga, ada LAN, Local Area Network, koneksi kabel yang sering digunakan di kantor atau rumah. Yang keempat, ada satelit, digunakan di lokasi terpencil seperti desa atau daerah pegunungan. Selanjutnya ada macam-macam topologi. Yang pertama ada bus, satu kabel utama, murah tapi jika putus semua terganggu. Yang kedua ada ring, bentuk lingkaran, data satu arah, mudah terganggu jika ada putus. Yang ketiga ada star, semua perangkat ke satu pusat atau hub atau switch, mudah dikelola. Yang keempat ada mesh, semua perangkat saling terhubung, sangat andal tapi mahal. Yang kelima ada tree, gabungan star secara bertingkat, cocok untuk jaringan besar. Yang keenam ada hybrid, kombinasi beberapa topologi atau fleksibel tapi kompleks. Selanjutnya ada komunikasi data dengan ponsel. Yang pertama menggunakan kabel USB bertujuan untuk transfer file atau tethering internet. Yang kedua ada tethering hotspot saluran Wi-Fi. Tujuannya menggunakan koneksi internet dari ponsel ke komputer. Yang ketiga ada Bluetooth,
Tujuannya, transfer file ringan atau koneksi internet terbatas. Yang keempat, ada aplikasi pihak ketiga, misalnya ShareIt, Android, atau Google Drive. Tujuannya, transfer file atau sinkronisasi data secara nirkabel. Jaringan komunikasi pada ponsel atau sering disebut jaringan seluler adalah sistem nirkabel yang memungkinkan perangkat seluler seperti ponsel terhubung dengan jaringan telekomunikasi. Jaringan ini memungkinkan komunikasi suara, pesan, dan data antara perangkat seluler dan jaringan lain. Ada berbagai teknologi jaringan seluler seperti 2G, 3G, 4G, dan 5G. Setiap teknologi memiliki karakteristik kecepatan data dan latensi berbeda. Selanjutnya, ada jaringan komunikasi pada ponsel. Yang pertama ada GPRS, General Packet Radio Service, teknologi data seluler generasi 2,5G yang memungkinkan akses internet dasar. Contoh, digunakan untuk browsing ringan atau mengirim email teks pada ponsel lama. Yang kedua ada EDGE, Enhanced Data Rates for GSM Evolution. Pengembangan dari GPRS dengan kecepatan data lebih tinggi dikenal sebagai 2,75G. Contoh, mengakses media sosial atau mengunduh gambar di ponsel saat sinyal 3-4G belum tersedia. Yang ketiga ada 3-4G, Third Generation. Jaringan seluler generasi ketiga dengan kecepatan tinggi untuk data dan suara. Contoh, melakukan video call dan streaming YouTube atau browsing cepat di ponsel. Yang keempat, ada HSPA atau High Speed Fast Access. Teknologi peningkatan dari 3G sering disebut dengan 3,5G dengan kecepatan internet lebih cepat. Contoh, streaming YouTube tanpa buffering atau mengunduh aplikasi dengan cepat di jaringan. Yang kelima ada 4G, Fourth Generation, jaringan seluler generasi keempat dengan kecepatan tinggi untuk internet, mendukung HD, streaming, dan game online. Contoh, menonton Netflix kualitas HD, video call lancar, atau bermain game online tanpa lag. Yang keenam ada 5G, Fifth Generation, jaringan terbaru dengan kecepatan super tinggi, latensi rendah, dan konektivitas masif. Contoh, kendali mobil otonom, AR atau VR, real time, dan unduh film dalam hitungan detik. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan. Terima kasih telah menonton dan menyimak materi tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.